Bestian, pasar kenapa udah kemarin juga ke sini. Bab 3539. Apakah kamu masih ingin berterima kasih padaku? Ye Chong tidak menjawab pertanyaan lelaki tua itu. Matanya tertuju pada berlian. Dari mana kamu mendapatkan berlian ini? Orang tua itu mencibir. Saya menemukan berlian ini dari reruntuhan kuno. Berlian ini mengandung kekuatan dahsyat yang memungkinkan saya mengendalikan orang mati yang berjalan. Rupanya, lelaki tua itu tidak menganggap serius Ye Chong, jadi dia menceritakan semuanya pada Ye Chong. Ye Chong sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan aura gelap yang memancar dari berlian. Ini bukan kekuatan biasa, tapi penuh kejahatan dan bahaya. Apakah kamu menggunakan berlian ini untuk melakukan mantra jahat? Ye Chong bertanya. Orang tua itu berdiri, dengan senyuman garang di wajahnya. Ya, saya hanya perlu menggunakan sedikit trik, dan wanita cantik ini telah menjadi budak saya. Haha, mereka sekarang sepenuhnya mematuhi perintah saya. Ye Chong mengangkat bahu. Kamu bermain api dengan melakukan ini. Kekuatan-kekuatan ini berada di luar kendalimu. Orang tua itu mendengus dengan nada menghina. Nak, apa yang kamu tahu? Saat aku sepenuhnya menguasai kekuatan ini, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Ye Chong melanjutkan, beri aku berlian itu sekarang dan hentikan semua tindakanmu. Wajah lelaki tua itu berubah muram. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Ye Chong hanya mengangkat bahu. Apa? Kamu ingin mencoba? Orang tua itu mencibir, dan tiba-tiba, dia melambaikan tangannya, dan zombie-zombie cantik itu segera bergegas menuju Ye Chong. Ye Chong mendengus dingin dan tidak bergeming. Ketika mayat berjalan cantik pertama mendekat, Ye Zhan tiba-tiba mengambil tindakan. Yang terakhir datang lebih dulu, dan menepuk dahi si cantik dengan lembut. Sinar energi naga dan Phoenix mengalir ke dalam pikiran lawan, dan yang terakhir segera berhenti, dan matanya perlahan menjadi jernih. Setelah itu, sosok Ye Chong bergerak cepat di dalam gua. Bolak-balik di antara mayat-mayat berjalan yang indah ini dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari setengah menit, zombie cantik ini berhenti bergerak. Orang tua itu ketakutan dan terus mendesak. Namun akibatnya para zombie tersebut tidak lagi mendengarkan perintahnya sama sekali. Wajah lelaki tua itu berubah jelek. Dia tidak menyangka Ye Chong punya metode seperti itu. Dia mulai melantunkan mantra untuk meningkatkan kekuatan zombie. Namun, Ye Chong hanya melambaikan tangannya dan mematahkan kekuatan mantra orang tua itu. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat, dan dia menatap Ye Chong dengan ketakutan di matanya. Kamu? Siapa kamu? Tanya lelaki tua itu dengan suara gemetar. Ye Chong menghampiri lelaki tua itu. Tidak ada sedikit pun belas kasihan di matanya. Kamu tidak perlu peduli siapa aku.
kamu hanya perlu tahu bahwa jika kamu berani melakukan kejahatan lagi di masa depan, aku akan melakukannya, tidak akan pernah memaafkanmu." Dengan mengatakan itu, Ye Chong mengambil 2 berlian dari tangan lelaki tua itu dan menghancurkan berlian itu menjadi beberapa bagian dengan kekuatan tangannya. Semburan energi hitam keluar darinya, dan kemudian menghilang. Orang tua itu terkejut dan cepat-cepat berteriak, "Tidak!" Namun, tangisannya sudah terlambat, dan berlian itu hancur total menjadi bubuk. Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu terjatuh ke tanah, mengetahui bahwa semuanya sudah terlambat. "Kamu bisa keluar," kata Ye Chong. Tanpa diduga, lelaki tua itu bangkit dari tanah saat ini dan menatap Ye Chong dengan getir. "Nak, kamu sudah selesai. Kamu sudah mati. Tahukah kamu siapa yang kamu provokasi?" kata lelaki tua itu dengan kejam. Ye Chong memandang orang tua itu dengan penuh minat. Sepertinya ada seseorang di belakang lelaki tua ini. Ye Chong tersenyum. "Siapa itu? Sudah kubilang kamu tidak mengenalku. Jadi ku beritahu kamu, kamu sudah mati." Ye Chong mencibir dan tidak menganggap serius ancaman orang tua itu. Namun, Ye Chong juga merasa bahwa dia sangat bodoh. Dia tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa ada seseorang di belakang lelaki tua itu. Kalau tidak, apa yang lelaki tua ini coba lakukan di sini dengan mengubah gadis-gadis muda ini menjadi zombie berjalan? Melihat kondisi lelaki tua itu, dia tidak akan bisa pulih bahkan jika dia menggunakan sungres selama sebulan. Jadi dia pasti punya tujuan lain melakukan ini. Orang tua itu berbalik dan pergi setelah berbicara. Ye Chong tidak menghentikan pihak lain, karena Ye Chong tahu bahwa orang di belakang lelaki tua itu akan segera datang ke pintu. Setelah orang tua itu pergi, Ye Chong juga berbalik dan pergi. Keindahan itu telah dilumpuhkan oleh Ye Chong, dan Ye Chong telah menuangkan Qi ke dalam pikiran mereka. Mereka akan dapat kembali normal besok pagi. Setelah beberapa saat, Ye Chong kembali ke B dan B. Sebelum dia memasuki rumah, dia melihat Lin Yue. Lin Yue melihat Ye Chong kembali dan bertanya dengan kebingungan di wajahnya, "Dari mana saja kamu?" Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Saya pergi untuk menyelesaikan beberapa masalah." "Apa masalahnya?" Lin Yue bertanya dengan aneh. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Berbicara tentang masalah ini, Anda harus berterima kasih kepada saya dengan benar." Oh, Lin Yue menjadi semakin penasaran. Kemudian, Ye Chong memberitahu Lin Yue tentang keindahan itu. Tentu saja, Ye Chong menyembunyikan keterampilan jahat lelaki tua itu dan mengatakan bahwa dia menemukan wanita muda yang hilang di dalam gua. Lin Yue sangat gembira setelah mendengar ini, dan segera menghubungi organisasi untuk menyelamatkan orang. Malam berikutnya, Lin Yue tidak kembali. Sinar matahari pagi menyinari celah tirai ke dalam kamar tamu di istana lereng gunung. Para pendaki bangun pagi dan menikmati malam yang nyaman.
Ye Chong berdiri di luar dan menghirup udara pegunungan yang segar. Di hutan di dalam manor, burung berkicau satu demi satu. Segera, orang lain di manor juga bangun satu demi satu. Wanita tua itu bersemangat dan dengan antusias menyiapkan sarapan mewah untuk para tamu. Mejanya dipenuhi berbagai macam sarapan, mulai dari buah-buahan segar hingga pasta panas. Qiu Xiaoswei melihat sekeliling sambil sarapan. Ye Chong, di mana Lin Yue? Dia belum datang untuk sarapan. Ye Chong menyesap teh panas dan menjawab sambil tersenyum. Lin Yue bilang dia punya sesuatu untuk diselesaikan dan mungkin tidak pergi mendaki bersama kami. Mendengar ini, diam-diam Qiu Xiaoswei merasa sedikit bahagia di dalam hatinya. Dia selalu merasa bahwa Lin Yue adalah saingan terbesarnya untuk mendapatkan perhatian Ye Chong. Jika Lin Yue tidak pergi mendaki bersama, itu berarti dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu sendirian dengan Ye Chong selama perjalanan ini. Qiu Xiaoswei tidak bisa menahan tawa ketika memikirkan hal ini. "Kenapa kamu tertawa?" Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah Qiu Xiaoswei tiba-tiba memerah. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Semua orang menikmati sarapan dan membicarakan perjalanan pendakian yang akan datang. Gao Xiang dan Chen Tai duduk di sudut, masih penuh permusuhan terhadap Ye Chong. Apalagi saat Gao Xiang melihat Qiu Xiaoswei bercanda dengan Ye Chong dari waktu ke waktu, dia menjadi semakin cemburu. Semua orang sarapan, berterima kasih pada wanita tua itu, dan meninggalkan istana. Tepat ketika semua orang hendak melanjutkan perjalanan, Lin Yue bergegas kembali. Meskipun dia terlihat sedikit lelah, dia tampak dalam suasana hati yang baik, dengan senyuman santai di wajahnya. "Kenapa kamu kembali?" Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Yue berjalan ke arah Ye Chong, mengedipkan mata ke arah Ye Chong, dan berkata, "Gadis di dalam gua telah dirawat, dan misiku telah selesai. Sekarang aku di sini. Aku memutuskan untuk berlibur dan melakukan pendakian yang sesungguhnya. Mengapa kamu tidak menyambutku?" Bersambung.